Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dewi Anggraini, SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah penulisan karya ilmiah, dan kepada Ibu Dr. Yeni Hayati SSM Hum selaku dosen pengampu pada mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Atikah Lukiana, NIM 18234044, dari program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang, tahun masuk 2018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul tingkat keusangan literatur yang disitir pada skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang tahun 2020. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Terdapat latar belakang penelitian. Dalam menentukan sebuah informasi untuk dijadikan bahan sebagai rujukan pada penelitian, haruslah menggunakan literatur yang terbaru dan sering disitir oleh peneliti-peneliti lainnya untuk mengetahui kemutahiran literatur dengan pertumbuhan literatur pada suatu bidang ilmu. Jadi, keusangan literatur adalah kajian bibliometrik atau informatika tentang penggunaan dokumen atau literatur yang berkaitan dengan umur literatur tersebut. Sesungguhnya, fenomena lahir, hidup, dan mati bagi makhluk hidup dapat pula diterapkan pada dokumen. Suatu dokumen dikatakan lahir pada saat dokumen itu diterbitkan. Kemudian dokumen dikatakan hidup selama dokumen itu dimanfaatkan. Pada akhirnya, dokumen dikatakan mati pada saat tidak ada lagi yang menggunakan dokumen itu. Lanjut, secara umum biasanya literatur yang bisa atau bagus digunakan oleh semua bidang ilmu ialah literatur yang berusia maksimal 10 tahun terakhir. Dalam pembuatan karya ilmiah, seharusnya kita sebagai penulis atau peneliti menggunakan literatur yang terbaru agar informasi yang kita dapatkan maupun informasi yang kita sajikan nanti dalam sebuah karya ilmiah memiliki atau mengandung informasi yang terbaru. Untuk mengetahui keusangan literatur sebuah dokumen, kita bisa menggunakan analisis sitiran. Kemudian, adapun identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu banyaknya mahasiswa yang melakukan penyitiran dokumen yang telah usang. Adapun rumusan masalahnya, yaitu bagaimana tingkat keusangan literatur yang disitir pada skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang tahun 2020. Kemudian, tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keusangan literatur yang disitir pada skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang tahun 2020. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi masukan bagi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang tahun 2020 tentang keusangan dokumen yang disitir mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi. Yang kedua yaitu bab 2 atau kajian pustakanya. Yang pertama, landasan teori, pengertian bibliometrika. Menurut Sri Hartina menjelaskan bahwa bibliometrika adalah kegiatan mengukur, menganalisis buku atau informasi terekam lain yang bersifat ilmiah dengan menggunakan metode matematika dan statistika. Bibliometrika. Menurut Sulistyo Basuki, kajian bibliometrika itu dibagi menjadi dua kelompok kajian besar, yaitu distribusi publikasi dan analisis sitiran. Adapun pengertian keusangan literatur.
Menurut Santi, tahun 2020, keusangan literatur adalah penurunan dalam menggunakan literatur atau kelompok literatur pada periode tertentu karena literatur tersebut telah menjadi tua. Manfaat kajian keusangan literatur itu menurut Mustafa yang dikutip oleh Huta Barat 2018 ada 4 manfaat kajian keusangan literatur. Yang pertama itu penyiangan atau penyiangan koleksi yang tidak diperlukan lagi. Yang kedua, pemanfaatan ruang atau rak yang terbatas. Yang ketiga, pemisahan koleksi yang digunakan dengan frekuensi tinggi dan rendah. Yang keempat yaitu efektivitas pelayanan. Kemudian pengertian usia paroh. Dalam kajian keusangan literatur, paroh hidup diartikan bahwa rentang waktu di mana suatu literatur digunakan sebanyak 50% atau separuh penggunaan total dokumen itu. Parameter paroh hidup ini dapat menunjukkan umur literatur. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nabila Ainun Nazifa dengan judul Keusangan Literatur, Paroh Hidup dan Zif pada artikel bidang pertanian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Di dalam artikel ini dideskripsikan mengenai keusangan literatur bidang pertanian dan usia paroh hidup artikel bidang pertanian tahun 2006 sampai 2012. Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jessica Ulina Huta Barat dengan judul Analisis Keusangan Literatur yang disitir pada tesis mahasiswa program studi Magister Farmasi Universitas Sumatera Utara tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keusangan literatur, jenis dokumen yang sering disitir, tahun tertua literatur dan paroh hidup dari tesis mahasiswa program studi Magister Farmasi USU tahun 2017. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Selawati dan kawan-kawan dengan judul Analisis Paroh Hidup dan Keusangan Literatur yang disitir artikel pada Jurnal Islamiyah tahun 2004 sampai 2018. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode bibliometrik, pendekatan kuantitatif dengan pandangan positif klasik. Metode bibliometrik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik atau ciri sebuah literatur yaitu mengenai paroh hidup dan keusangan literatur yang disitir pada Jurnal Islamiyah tahun 2004 sampai 2018. Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah bidang yang diteliti. Nabila Ainun Nazifa, Jessica Ulina Huta Barat, dan Selawati dan kawan-kawan melakukan penelitian mengenai keusangan literatur pada artikel, tesis, dan jurnal. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai keusangan literatur pada skripsi. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah seluruh membahas mengenai masalah keusangan literatur. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan proporsi yang diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Hipotesis dalam penelitian kuantitatif dapat berupa hipotesis satu variabel dan hipotesis dua variabel atau lebih variabel lain yang dikenal dengan hipotesis kausal. Pada penelitian ini ada 3 hipotesisnya, yaitu yang pertama H1, terdapat jenis literatur yang sering disitir oleh mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang tahun 2020.
H2 atau hipotesis 2 itu terdapat pengarang yang sering dikutip oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang tahun 2020, dan H3 atau hipotesis yang ketiga itu terdapat literatur usang yang telah disitir oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang tahun 2020. Dan poin yang ketiga yaitu bab 3, metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian itu terdapat jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yaitu di mana sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya memberi gambaran atau uraian tentang fenomena ataupun gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih menurut indikator-indikator variabel dari variabel yang diteliti tanpa menghubungkan atau membandingkan variabel yang diteliti untuk klasifikasi atau eksplorasi dengan mendeskripsikan sekelompok variabel yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Iskandar tahun 2008. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan fakta yang nyata pada saat ini. Sementara tujuan penelitian deskriptif adalah menarik kesimpulan dari permukaan gambaran tentang kondisi, situasi tertentu. Menurut Gungin 2003, dalam melakukan penelitian kita harus menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan metode analisis sitiran. Data sitiran yang digunakan adalah daftar pustaka yang terdapat pada skripsi. Populasi dan sampel. Yang pertama yaitu populasi. Menurut Sugiono, populasi dapat didefinisikan sebagai wilayah yang generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan pendapat di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2020. Sedangkan untuk yang sampel, Sugiono mengatakan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan Adikuto mengatakan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti untuk sekedar ancar-ancar. Maka apabila subjeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Selanjutnya, variabel dan data. Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi, di mana dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu yang pertama, variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi terhadap suatu gejala yang disebut dengan variabel X. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas atau X adalah seluruh skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2020. Kemudian, variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang disebut dengan variabel Y. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat Y adalah tingkat keusangan literatur pada skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2020. Data ialah kumpulan nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran atau perhitungan satu variabel dinamakan dengan data. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi
dokumentasi dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, mencari dan mengumpulkan seluruh skripsi mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tahun 2020. Dua, memfoto seluruh daftar pustaka atau bibliografi pada setiap skripsi tersebut. 3. Mengelompokkan seluruh tahun dokumen yang disita pada skripsi mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tahun 2020. Penulis mengurutkan seluruh sitiran tahun terbit pada skripsi mulai yang tertua, tahun terkecil sampai tahun terbaru, tahun terbesar yaitu atau sebaliknya. Kemudian yang terakhir yaitu teknik penganalisisan data. Dengan demikian, dalam analisis data ini, data seluruh sitiran pada skripsi mahasiswa tersebut disederhanakan dan diolah, kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Untuk mengetahui tingkat keusangan literatur pada skripsi mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tahun 2022, pada tahun 2020, maka dilakukan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengurutkan seluruh sitiran tahun terbit pada skripsi mulai yang tertua, tahun kecil sampai tahun terbaru, tahun terbesar atau sebaliknya. 2. Mengelompokkan tahun terbitan dokumen dengan interval 10 dari tahun tertua sampai tahun termuda atau terbaru. 3. Mencari nilai median yang membagi daftar referensi yang sudah terurut menjadi persentase kumulatif 50%. Yang keempat, menghitung paruh hidup keusangan literatur dengan menggunakan rumus paruh hidup, yaitu paruh hidup sama dengan N/2 dikali I per FMD. Keterangan N/2 adalah setengah N, I adalah interval, dan FMD adalah frekuensi yang mengandung demikian median. Baiklah, pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan atau proposal yang dapat saya presentasikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.